Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Aisyah Sri Mulyani, SPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan organel sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, sekarang terdiri dari 3 mangkuk. Mangkuk pertama berisi mie ayam, mangkuk kedua berisi soto mie, dan mangkuk ketiga berisi bakso. Nah, satu mangkuk bakso diibaratkan itu adalah bentuk sel yang dimana di dalam bakso ada cairan, di dalam sel ada cairan sitoplasma dan baksonya diibaratkan dengan inti sel yang terdiri dari nukleus dan nukleolus. Lanjut kepada struktur dan organel sel. Jenis-jenis sel terdiri dari prokaryotik dan eukaryotik. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Lihat gambarnya dan bagian-bagiannya terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pil, nukleoid, flagellata, membran plasma, dinding sel, dan kapsul. Bagian sel prokaryotik terdiri dari satu dinding sel, berfungsi pelindung dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. 2. Membran plasma berfungsi pelindung sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Yang ketiga, sitoplasma berfungsi melakukan proses pencernaan makanan secara intraseluler, melakukan proses metabolisme sel. Yang keempat, mesosom berfungsi penghasil energi. Yang kelima, ribosom berfungsi tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam, DNA berfungsi pembawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan. Dan yang terakhir, RNA berfungsi membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam amino. Sel eukaryotik memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Di dalam gambar ada bagian-bagiannya terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, mitokondria, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, nukleolus, dan nukleus. Membran plasma. Di dalam membran plasma terdapat lipid dan protein. Bila dipecah maka akan seperti gambar berikut yang terdiri dari karbohidrat, protein integral, glikogen, kepala fosfolipid dan fosfolipid bilayer, ekor fosfolipid, saluran protein, dan protein perifer serta kolesterol. Fungsi dari membran plasma yaitu melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul, tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Sitoplasma bersifat mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan, berfungsi sebagai satu sumber bahan kimia sel, 2 tempat terjadinya reaksi metabolisme. Komponen utama dari sitoplasma yaitu 1 sitosol, 2 substansi genetik simpanan, 3 sitoskeleton, dan 4 organel sel. Organel sel nukleus yang terdiri di dalamnya terdapat membran inti, nukleoplasma, dan nukleus. Fungsi dari nukleus 1. Mengatur pembelahan sel,
Dua, mengendalikan seluruh kegiatan sel. Yang ketiga, membawa informasi genetik replikasi DNA. Organel sel retikulum endoplasma yang terdiri dari retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Fungsi dari retikulum endoplasma yang pertama menyintesis lemak dan kolesterol, yang kedua alat transportasi molekul, ketiga menetralkan racun, dan keempat menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Organel sel ribosom yang dimana merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Juga ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan retikulum endoplasma. Adapun fungsi ribosom yaitu menyintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Organel sel kompleks Golgi. Fungsi dari kompleks Golgi yaitu satu, menjalankan sistem sekresi, yang kedua membentuk membran plasma, yang ketiga tempat sintesis polisakarida, keempat membentuk akrosom. Organel sel mitokondria yang terdiri dari membran luar, krista, membran dalam, matriks, dan ruang intermembran. Membran dalam untuk melangsungkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Krista untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Sedangkan matriks untuk oksidasi asam lemak. Dan mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Sekian pemaparan tentang struktur dan organel sel prokaryotik dan eukaryotik. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.